Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai perbedaan audit lingkungan Indonesia dan Amerika untuk pemahaman konsep dan peran AMDAL dalam perencanaan dan pengembangan industri. Dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Diah Natasha Maharani dengan NPM 52106111013. Ada Farah Yulvania dengan saya sendiri yaitu 52106111027 dan Anissa Rahma Hakiki dengan NPM 52106111052. Yang pertama-tama, untuk pengertian audit lingkungan sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu PPLH, didefinisikan sebagai suatu proses evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk perbedaannya sendiri, yaitu yang pertama, dinilai dari tujuannya, di Indonesia tujuan audit lingkungan adalah untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Di Amerika Serikat, tujuan audit lingkungan adalah untuk memastikan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Ditinjau dari lembaganya sendiri, di Indonesia lembaga pengaudit lingkungan adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, lembaga pengaudit lingkungan adalah Environment Protection Agency atau EPA. Perbedaan dari kompetensi auditor. Di Indonesia, syarat auditor lingkungan hidup adalah memiliki sertifikat kompetensi auditor. Minimal memiliki sertifikat auditor lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sedangkan di Amerika, syarat jadi auditor harus punya Certified Energy Auditor atau CEA. Landasan hukum. Di Indonesia, landasan hukum audit lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan di Amerika, landasan hukum audit lingkungan adalah kebijakan audit lingkungan yang diatur oleh Environmental Protection Agency atau EPA. Perbedaan regulasi, proses, dan prosedur audit lingkungan di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti yang pertama ada regulasi lingkungan. Di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat regulasi tambahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, serta Badan Lingkungan Hidup atau BLH. Sedangkan di Amerika diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Environmental Protection Act yang diselaraskan oleh Environmental Protection Agency atau EPA. Terdapat regulasi tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah federal dan negara bagian. Yang kedua ada proses audit. Di Indonesia, proses audit meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan temuan, dan tindak lanjut. Audit dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan atau pihak eksternal yang independen. Sedangkan di Amerika, proses audit meliputi perencanaan, pemeriksaan lapangan, analisis data, pelaporan temuan, dan tindak lanjut. Audit seringkali diatur oleh standar seperti ANSI atau ASI, National Accreditation Board atau ANAB atau standar ISO 14001. Yang ketiga ada prosedur. Di Indonesia, prosedur audit lingkungan meliputi pemberitahuan resmi pada audit, transparansi dan kerjasama antara auditor dan audit, serta implementasi langkah-langkah yang dihasilkan dari audit. Di Amerika Serikat, prosedur audit lingkungan meliputi tahap pembukaan rapat audit, pengumpulan bukti audit, analisis mendalam, dan wawancara dengan personel terkait. Penindakan dan sanksi di Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran lingkungan dapat berupa denda, perintah penghentian operasi, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan di Amerika, sanksi terhadap pelanggaran lingkungan dapat mencakup denda,
perintah perbaikan, penutupan fasilitas, atau tindakan hukum lebih lanjut yang diambil oleh APA atau agen regulasi negara bagian. Selanjutnya adalah contoh perbedaan landasan, hukum, regulasi, dan sanksi. Di Indonesia contohnya ada PT Indofarma, sementara di Amerika ada Dow Chemical Company. Landasan hukumnya di Indonesia yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu ini adalah landasan hukum utama terkait audit lingkungan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor. Ini mengatur tentang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang tata cara penyelenggaraan inventarisasi emisi gas rumah kaca. Mengatur tentang tata cara inventarisasi emisi gas rumah kaca. Sementara landasan hukum di Amerika, yang pertama ada Environmental Protection Act atau EPA, merupakan landasan hukum utama terkait audit lingkungan yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua ada Clean Air Act atau CAA, mengatur tentang pencemaran udara. Yang ketiga ada Clean Water Act atau CWA, itu mengatur tentang pencemaran air. Dan yang terakhir ada Resource Conservation and Recovery Act atau RCRA, yaitu mengatur tentang pengelolaan limbah berbahaya. Sementara untuk regulasinya di Indonesia, itu yang pertama, jenis dan frekuensi audit lingkungan ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berdasarkan tingkat resiko dan kategori usaha. Yang kedua, laporan hasil audit lingkungan wajib disampaikan kepada KLHK. Dan yang ketiga, terdapat sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi. Sementara di Amerika, regulasinya yaitu yang pertama, jenis dan frekuensi audit lingkungannya ditentukan oleh Environmental Protection Agency atau EPA berdasarkan tingkat resiko dan kategori usaha. Selanjutnya, laporan hasil auditnya wajib disampaikan kepada EPA. Dan yang terakhir, terdapat sanksi denda dan pidana bagi perusahaan yang tidak mematuhi regulasi. Untuk sanksinya di Indonesia, yang kita ambil contoh ini PT Indofarma, ini ada sanksi administratif yaitu teguran tertulis, pembukaan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan denda. Sementara selain itu ada sanksi pidana yaitu penjara dan denda. Sementara untuk di Amerika, sanksi dan dendanya itu hingga 25.000 US dollar per pelanggaran per hari. Selanjutnya, ya, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.